Kenapa negara-negara Arab tidak membantu Palestina? Peran negara-negara Arab termaksud Mesir dan Yordania dipertanyakan ketika Palestina kembali diserang Israel sebagai aksi balasan setelah serangan Hamas pada awal Oktober 2023. Kenapa negara-negara Arab tidak membantu Palestina menyerang Israel, membantu mendamaikan keduanya atau menolong Palestina? Saya belum melihat negara Arab manapun yang tidak menyatakan dukungan untuk Palestina pada tingkat retoritas, dan akan sangat sulit bagi mereka untuk mengatakan sebaliknya. Tapi apa yang mereka lakukan sangat berbeda, kata H.A. Hellier, akademisi politik Timur Tengah dari Carnegie Endowment, Washington. Konflik antara Israel dan Palestina sudah berlangsung sejak lama. Pasukan Zionis memulai serangan membersihkan etnis di Palestina dan mendirikan negara Israel pada tahun 1948. Mengutip dari Al Jazeera, saat itu negara-negara Arab masih membela Palestina. Negara-negara Arab marah besar dengan serangan Israel terhadap Palestina. Mereka bahkan mengangkat isu pembebasan Palestina menjadi perjuangan bersama. Tapi ketika rezim negara-negara Arab, baik republik maupun monarkis semakin berkembang, ketertarikan mereka akan isu Palestina memudar. Ketergantungan terhadap Amerika Serikat justru semakin memperkuat pengabaian mereka terhadap Palestina. Seperti diketahui, Amerika adalah pendukung utama Israel dan segala proyek penjajahannya termaksud soal teknologi senjata. Kondisi Palestina juga semakin tak karuan ketika tahun 2007 Hamas mengambil alih pemerintahan di jalur Gaza dari otoritas Palestina. Lebih parahnya, PA yang sudah diakui sebagai badan legal yang mengatur wilayah Palestina malah kehilangan legitimasinya di mata masyarakat Palestina. Perpecahan di dalam tubuh Palestina ini bukan cuma menguntungkan Israel, tapi juga membuat negara-negara Arab enggan melanjutkan perjuangan Palestina. Di Mesir, pengungsi dari Palestina seolah tak lagi punya tempat berlindung. Pada tahun 1948 lalu, ketika Israel menyerang habis-habisan Palestina, 700.000 warga terusir. Peristiwa ini disebut sebagai Nakba yang berarti malapetaka. Lalu pada Perang Timur Tengah tahun 167, ketika Israel merebut tepi barat dan jalur Gaza, sebanyak 300.000 warga Palestina lain melarikan diri sebagian besar ke Yordania. Sekitar 6 juta pengungsi dan keturunannya ini tinggal di kamp-kamp di tepi barat, Gaza, Lebanon, Suriah, dan Yordania. Setelah pertempuran terhenti di tahun 1948, Israel menolak para pengungsi kembali ke tanah mereka, padahal pengembalian pengungsi merupakan bagian dari perjanjian damai. Israel menolaknya dengan alasan bahwa kembalinya para pengungsi akan mengancam keberadaan warga Yahudi di negara tersebut. Melihat konflik itu, Mesir khawatir ledakan sejarah Nakba akan terulang lagi dan pengungsi akan menetap selamanya di Gaza. Mesir bingung dengan ketidakjelasan perang ini. Ketidakjelasan Israel mengenai niatnya di Gaza dan evakuasi penduduknya sendiri merupakan suatu permasalahan, kata Ricardo Fabiani, Direktur Proyek Afrika Utara Crisis Group Internasional. Kebingungan ini memicu ketakutan di lingkungan sekitar. Mesir meminta Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Israel bilang mereka akan melakukannya, tapi tidak jelas. Israel tidak menyebut langsung kapan akan membuka jalur kemanusiaan itu. Sementara itu, Mesir sedang menghadapi krisisnya sendiri yang menjadi semakin parah. Mereka juga harus menampung 9 juta pengungsi dan migran, termaksud 200.000 warga Sudan yang melarikan diri dari perang. Semua presiden sejarah menunjukkan fakta bahwa ketika warga Palestina dipaksa meninggalkan wilayah Palestina, mereka tidak diizinkan untuk kembali, kata H.A. Hellier. Mesir tidak ingin terlibat dalam pembersihan etnis di Gaza. Pada saat yang sama, Mesir mengatakan bahwa eksodus massal dari Gaza akan membawa Hamas atau pasukan militer Palestina lainnya ke wilayahnya. Mesir khawatir hal itu bisa mengganggu stabilitas negara mereka.